Ya, kita ke informasi pertama pemirsa. Jenazah Mayor CPL Anda Rohanda, anggota TNI yang gugur dalam ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat dimakamkan pada Selasa siang. Mayor Anda dimakamkan di dekat makam kedua orang tuanya di Cileunyi, Kabupaten Bandung dan dimakamkan secara militer. Hormat senjata! Setibanya di rumah duka, almarhum Mayor CPL Anda Rohanda, satu dari 4 anggota TNI yang menjadi korban meninggal akibat ledakan pemusnahan amunisi di Garut, langsung disolatkan sebelum akhirnya dibawa ke tempat pemakaman umum di Kampung Sukasantri, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Prosesi pemakaman berlangsung secara militer dan dihadiri oleh ratusan orang yang terdiri dari keluarga, kerabat, dan tetangga. Sebelum dikebumikan, anggota Komando Garnisun Tetap 2 Bandung melakukan tembakan salvo saat upacara sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi almarhum Mayor CPL Anda Rohanda. Suasana haru pun pecah ketika jenazah almarhum mulai dimasukkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Menurut anak pertama almarhum, Kalis Fikri, dirinya terakhir bertemu sang ayah pada akhir bulan Februari lalu dan selalu intens berkomunikasi via telepon. Yaitu sosok yang militan, ya. Seorang militer yang betul-betul militan. Apa yang dapat ilmu langsung diaplikasikan di lapangan dan dia tidak pernah ragu-ragu. Dapat perintah dari atasan laksanakan, tetapi tidak mengabaikan keluarga tetap, ya. Bapak orangnya gigih ya, disiplin, nggak pernah ngeluh juga. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kejadian begitu cepat ya. Almarhum Mayor CPL Anda Rohanda merupakan warga asli Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Selain 4 anggota TNI, pemusnahan amunisi tidak layak di pesisir pantai Cibalong, Kabupaten Garut yang dilakukan pada hari Senin pagi kemarin juga menyebabkan 9 orang lainnya merupakan warga sipil meninggal dunia. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Suasana duka terlihat di rumah duka anggota TNI korban insiden ledakan amunisi. Upacara pelepasan digelar secara militer. Jenazah salah satu korban ledakan amunisi di Garut, Kolonel Antonius Hermawan, diberangkatkan ke Yogyakarta dari rumah duka di Bekasi, Jawa Barat. Sebelum diberangkatkan, keluarga dan kerabat sempat menjalani misa di rumah duka. Usai menjalani misa, jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan langsung diberangkatkan ke Yogyakarta dan dimakamkan di TPU Harjowinangun, Sleman. Sementara itu suasana duka juga terlihat di kediaman Mayor CPL Anda Rohanda. Seluruh sanak keluarga serta rekan kerja almarhum berdatangan memenuhi rumah duka. Akibat insiden ini, almarhum Mayor Anda Rohanda meninggalkan 3 orang anak dan 1 orang istri. Sebelumnya jenazah Mayor Anda Rohanda dan 2 orang rekannya yang gugur disemayamkan di Pusat Gudang Amunisi 3 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Panglima TNI beserta jajarannya memimpin pelepasan jenazah sebelum diberangkatkan ke kampung halamannya masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Suasana duka juga menyelimuti rumah duka Kopda RI Dwi Priambodo, salah satu korban ledakan di tempat pemusnahan senjata di Kabupaten Garut. Keluarga menanti kedatangan jenazah Kopda RI di Dusun Banjarsari, Temanggung, Jawa Tengah.
Keluarga menanti kedatangan jenazah Kopda Eri Dwi Priyambodo di rumah duka di Dusun Banjarsari, Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah. Kopda Eri Dwi Priyambodo merupakan salah satu anggota TNI yang meninggal dunia saat menjalankan misi memusnahkan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Suasana duka menyelimuti rumah duka Kopda Eri Dwi Priyambodo. Ayah korban, Rusman, menyebut korban terakhir kali pulang ke rumah keluarganya di Temanggung pada Hari Raya Idul Fitri. Korban juga sempat berpamitan sebelum bertugas di Garut. Baik-baik aja. Ya sering berhubungan. Itu mau berangkat ke Garut itu juga minta izin. Pamit lah. Pamit. Sering kontak-kontak juga? Iya, sering. Korban Kopda Eri Dwi Priyambodo merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Korban meninggalkan 1 istri dan 2 anak yang masih kecil. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, 3 jenazah anggota TNI korban ledakan pemusnahan amunisi di Garut disemayamkan di pusat gudang amunisi 3 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Panglima TNI beserta jajarannya memimpin pelepasan jenazah yang diberangkatkan ke kampung halamannya. Tiga anggota TNI korban ledakan amunisi di Garut disemayamkan di gudang pusat amunisi 3 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Upacara pelepasan dan persemayan dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Adapun ketiga jenazah anggota TNI ini yakni Mayor CPL Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priyambodo, dan Pratu Aprio Setiawan. 2 dari 3 jenazah anggota TNI ini telah berangkat dari Gupusmu menuju ke rumah duka masing-masing, diantaranya Mayor CPL Anda Rohanda ke Cilenyi, Bandung, dan Kopda Eri Dwi Priyambodo ke Temanggung, Jawa Tengah. Sedangkan Pratu Aprio Setiawan akan diterbangkan ke Bolaang Mangondo pada Rabu dini hari. Sementara jenazah salah satu korban ledakan amunisi, Kolonel CPL Antonius Hermawan, diberangkatkan ke Yogyakarta dari rumah duka di Bekasi, Jawa Barat. Usai menjalani misa di rumah duka Bekasi, dilakukan upacara militer yang dipimpin personel TNI di rumah duka korban. Jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan diberangkatkan ke Yogyakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma dan akan dimakamkan di TPU Harjo Binangun, Sleman. Sebelumnya, proses penyerahan keempat jenazah korban ke keluarga dilakukan pada Selasa dini hari. Usai proses identifikasi selesai dilakukan di RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut. Jenazah keempat korban dibawa ke Jakarta menggunakan ambulans dengan pengawalan ketat personil TNI Angkatan Darat. Pemirsa, 13 orang tewas akibat insiden ledakan saat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Kabupaten Garut, Jawa Barat. 4 diantaranya anggota militer dan 9 lainnya warga sipil. Dan berikut daftar nama-nama korban. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Pangdam 3 Siliwangi mengunjungi keluarga korban ledakan amunisi kadaluarsa di RSUD Pamengpeuk. Gubernur berjanji akan memberi uang kerohiman kepada keluarga korban sebesar 50 juta rupiah per kepala keluarga.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Pangdam 3 Siliwangi beserta Forkominda Kabupaten Garut mendatangi RSUD Pamengpeuk untuk melihat kondisi jenazah korban meninggal ledakan amunisi kadaluarsa Selasa siang. Ya, itu orang sudah meninggal. Dalam kunjungannya, Deddy Mulyadi sempat berbincang dengan salah satu keluarga korban dan menanyakan kronologi kejadian serta aktivitas keseharian warga yang menjadi korban. Nah, nanti biaya bulanannya, biaya sekolahnya saya tanggung semuanya ya. Nanti akan lupasin. Deddy Mulyadi pun berjanji akan memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal sebesar 50 juta rupiah per kepala keluarga. Anterin ke rumahnya Mas. Selain itu, Gubernur juga berjanji akan menanggung biaya sekolah anak-anak yang orang tuanya menjadi korban ledakan hingga perguruan tinggi. Oh ya, nilainya per orang 50. Kalau yang sekolah? Sekolahnya kan sudah tanggung jawab saya. Jadi sampai kuliah ya? Sampai kuliah. Jadi kan sempat ngobrol langsung di kan Ya mereka itu bekerja. Pengakuannya adalah mereka bekerja di sana sudah lama dari 10 tahun, ikut membantu dan menjadi profesi yang ditekuni dalam setiap hari. Dan kelihatannya sudah sangat berpengalaman. Tapi memang kemarin itu bisa dikatakan kategori kecelakaan kerja. Ya kalau dia sebagai pekerja dan kemudian peristiwa itu terjadi pada saat dia bekerja, ya kecelakaan. Setelah mengunjungi RSUD Pamengpeuk dan bertemu dengan keluarga korban, Gubernur Jawa Barat beserta Pangdam 3 Siliwangi dan rombongan kemudian langsung meninggalkan lokasi. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk memantau situasi terkini terkait proses identifikasi korban ledakan amunisi tak layak pakai milik TNI, sudah ada rekan kami, Hamzah Hasibuan di RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. Hamzah, bagaimana perkembangan terkini proses identifikasi korban? Ya baik Rizky dan juga pemirsa, saat ini terkait dengan identifikasi korban dari kecelakaan meledaknya amunisi tak layak pakai yang terjadi di pesisir Garut, Jawa Barat. Saat ini sudah ada sekitar 3 korban yang baru saja dibawa dari ruang jenazah yang ada di belakang saya. Ini kami sedang berada di ruang jenazah RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat, di mana baru saja ini 3 jenazah yang berasal dari korban sipil dibawa kembali ke keluarganya masing-masing dan dibawa menggunakan ambulans dari RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. Sebelumnya ini dapat kami informasikan juga Rizky dan juga pemirsa bahwa terdapat beberapa pejabat yang sempat hadir langsung ke RSUD Pamengpeuk seperti Gubernur Jawa Barat yaitu Deddy Mulyadi dan juga Pangdam 3 Siliwangi yang memang menengok keluarga korban yang akan menjemput korban sipil yang menjadi akibat dari ledakan amunisi tak layak pakai yang dilakukan di pesisir Garut, Jawa Barat sebelumnya. Selain itu dapat kami sampaikan juga Rizky dan pemirsa bahwa 4 korban yang merupakan anggota TNI ini memang sudah diantarkan menuju ke Jakarta sejak subuh tadi pagi dan ini sudah menuju ke rumahnya masing-masing untuk disemayamkan. Adapun terkait dengan jumlah korban sipil sebanyak 9 orang, ini terdapat 6 yang dibawa sejak sore tadi dan 3 sisanya ini sudah dikembalikan ke keluarganya masing-masing baru saja di sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan korban sipil ini juga Rizky dan juga pemirsa, kami masih terus mengupdate apakah nantinya identifikasi dari para korban ini akan kembali dilanjutkan, karena kami tadi melihat ada mobil dari tim DVI yaitu tim Disaster Victim Identification dari pihak TNI dan juga Polri yang hadir langsung di RSUD Pamengpeuk, Jawa Barat untuk melakukan identifikasi dan melakukan investigasi terkait dengan para korban yang menjadi akibat dari ledakan amunisi tak layak pakai yang akan dimusnahkan oleh pihak TNI. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Rizky. Ya baik Hamzah, ini terkait soal aktivitas warga yang mengais atau mengambil sisa-sisa logam ledakan. Nah, apakah aktivitas ini sering dilakukan warga? Apakah Anda mendapat informasi soal itu?
Ya baik Rizky, memang banyak berita yang berseliweran terkait dengan warga yang menjadi korban ini akan mengambil puing-puing terkait dengan bekas amunisi tak layak pakai yang memang dimusnahkan oleh pihak TNI. Namun hingga saat ini Rizky dan juga pemirsa dapat kami informasikan, kami ini masih belum mendapatkan informasi pasti dan juga resmi dari pihak TNI, karena pihak TNI ini menyampaikan sebelumnya bahwa memang proses pemusnahan dari amunisi tak layak pakai di pesisir Garut, Jawa Barat ini memang sudah sesuai SOP. Dan hingga saat ini terkait dengan korban ini pihak TNI masih melanjutkan proses investigasi dan masih belum mengeluarkan rilis resmi, sehingga saat ini kami juga masih belum mendapatkan informasi pasti terkait dengan kronologis dan juga penyebab pasti dari kecelakaan yang mengakibatkan 13 korban meninggal dunia, di mana diantaranya ini merupakan 4 anggota TNI dan 9 lainnya ini merupakan korban sipil. Dan yang dapat kami informasikan dan dapat kami pastikan ini memang 9 korban sipil ini yang tadinya disemayamkan di RSUD Pamengpeuk Garut, Jawa Barat tempat kami melaporkan saat ini sudah dikembalikan ke keluarganya masing-masing terakhir tadi pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Rizky. Hamzah, kemudian apakah Anda sudah mendapatkan informasi bagaimana tanggapan keluarga korban terkait peristiwa ini? Ya baik Rizky dan juga pemirsa, kami tadi sempat melihat bahwa beberapa keluarga korban ini juga sempat hadir, terutama terkait dengan 3 korban terakhir yang tadi dibawa sejak pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, di mana keluarga korban ini juga terlihat hadir langsung menjemput korban yang dibawa menggunakan ambulans, dan keluarga ini juga terlihat hadir langsung di ruang jenazah yang ada di belakang saya saat ini. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa pihak keluarga korban ini nantinya akan mendapatkan uang santunan ataupun uang kerohanian yang akan diberikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang tadi siang ataupun sore sempat hadir ke RSUD Pamengpeuk Garut, Jawa Barat ini untuk menyaksikan langsung dan menengok keluarga korban yang ada di RSUD Jawa Barat. Dari informasi yang kami dapatkan ini ada sejumlah uang yang nantinya akan diberikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk keluarga korban yang menjadi korban dari kecelakaan meledaknya amunisi tak layak pakai yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Rizky. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sehari pasca insiden ledakan amunisi kadaluarsa, petugas melakukan sterilisasi di lokasi. Akses jalan menuju lokasi insiden dijaga ketat oleh petugas. Pasca insiden ledakan amunisi kadaluarsa pada Senin pagi, petugas melakukan sterilisasi di lokasi kejadian. Jalan menuju lokasi insiden di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, dijaga ketat oleh aparat keamanan. Tempat kejadian perkara yang menewaskan 13 orang itu dipasang garis polisi. Warga dan pihak yang tidak berkepentingan tidak diizinkan mendekat ke lokasi. Meski demikian, aparat keamanan hingga kini belum menggelar olah tempat kejadian perkara. Insiden ledakan amunisi kadaluarsa terjadi pada Senin pagi. Dalam kegiatan itu, amunisi kadaluarsa milik TNI Angkatan Darat dimusnahkan dengan cara diledakkan. Tiba-tiba ledakan susulan terjadi dan menewaskan 13 orang yang berada di sekitar lokasi ledakan. Korban adalah 4 orang anggota TNI dan 9 orang warga sipil. Diduga, warga mendekat ke area ledakan untuk memungut sisa logam amunisi untuk dijual kembali. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, ledakan terjadi pada Senin pagi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dalam kegiatan pemusnahan amunisi kadaluarsa yang dilakukan TNI di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ledakan kembali terjadi saat warga akan memungut sisa-sisa logam amunisi. Ledakan dahsyat terjadi di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai oleh aparat militer.
dilakukan di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini sebenarnya sudah rutin dilakukan. Namun kali ini terjadi ledakan susulan dan menewaskan sejumlah orang yang berada di sekitar lokasi. Diduga warga mendekat ke area setelah ledakan awal untuk memungut sisa-sisa logam dari amunisi. Tanpa disadari masih ada bahan peledak yang masih aktif yang kemudian meledak kembali. Ledakan inilah yang menyebabkan banyak korban jiwa. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, DPR mendorong investigasi ledakan maut di lokasi pemusnahan amunisi. DPR juga meminta hasil investigasi dirilis ke masyarakat secara berkala. Nah, kita tetap mendorong untuk investigasi dilaksanakan secara detail, secara intens ya. Setiap tahapan, setiap personil yang terlibat itu di keterangannya didalami dan juga disampaikan secara berkala ke masyarakat melalui media ya, dari pusat penerangan baik TNI AD ataupun juga dari instansi terkait ya, itu menyampaikan kepada publik sehingga masyarakat tahu dan tidak menerka-nerka. Kenapa? Karena setiap kali ada insiden yang fatal, suatu bencana yang menewaskan sejumlah orang, pasti muncul berbagai macam pandangan individu ataupun pribadi. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Ketika kita bicara tentang areal ini kan adalah areal yang biasa digunakan untuk pemusnahan amunisi dan bahan peledak. Jadi ini bukan yang pertama kali. Tapi tentu saja biasanya lokasi seperti ini itu luas dan juga bersinggungan dengan lahan ataupun juga pemukiman masyarakat. Ini yang memang kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita mencoba untuk sterilkan lingkungan tersebut. Gitu. Jadi memang pertanyaan kedua adalah bagaimana masyarakat itu kok bisa menjadi korban. Gitu. Ini yang kemudian harapan saya investigasi yang dilakukan itu nanti tidak dalam konteks mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kemudian kejadian serupa ini tidak berulang. Kapuspen TNI Majen TNI Kristomi Sianturi menjelaskan pihaknya akan menginvestigasi penyebab ledakan serta mengevaluasi prosedur pemusnahan amunisi. Dan berikut cuplikan dialognya bersama rekan kami Yudi Handoyo. Nanti tim investigasi akan bekerja untuk menyelidiki apa penyebab dari musibah ini. Ya. Apakah protap atau prosetap atau SOP Standard Operating Procedure sudah dikerjakan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam rangka pemusnahan amunisi ini atau belum? Atau jika sudah dikerjakan, kenapa masih terjadi musibah? Mungkin ada temuan-temuan baru yang perlu kita updating untuk memperbaiki, untuk melengkapi SOP yang sudah ada. Sehingga di kemudian hari nanti tidak lagi terjadi kejadian-kejadian atau korban-korban seperti ini lagi. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan ada perkembangan pada malam hari ini, gitu Mas. Terima kasih banyak Pak informasinya. Tapi begini Pak Kapuspen, sebelum kita update terkini mengenai musibah ini Pak, kami menerima beberapa gambar yang kami dapatkan baik dari warga di lokasi ataupun dari media sosial dan juga tim kami di lapangan. Ada ketika itu diledakkan, api membumbung tinggi dan ketika itu prajurit ada yang mengamankan diri di bawah tanah Pak. Apakah memang prosesnya itu membangun sumur dulu di 2 titik untuk diledakkan atau seperti apa sih Pak? Kalau izin Pak, ingin tahu seperti apa lengkapnya? Ya, teknis detail itu kan yang sangat mengetahui adalah tim Puspat, Pusat Pasukan Angkatan Darat ya. Jadi kami saja yang prajurit infanteri gitu ya, tidak mengetahui tentang teknis detail itu gitu. Mereka lah yang tahu tentang bagaimana sih pengamanan munisi ini gitu ya. Berapa banyak sih lubang yang harus dibuat, berapa kedalaman lubangnya, berapa jumlah munisi yang harusnya ditaruhkan dalam satu lubang. Nah, nanti itulah yang akan dicari tahu oleh tim investigasi tadi untuk meyakinkan apakah Standard Operating Procedure itu atau protap tadi sudah dikerjakan atau belum. Nah, itu. Kalau memang sudah, kenapa sih masih bisa terjadi musibah seperti ini? Bahkan kepala gudang munisinya, yaitu Kolonel CPL Antonius Hermawan yang kebetulan adalah rekan kami satu angkatan, bisa gugur juga dalam masa tugas ini. Sehingga perlu ada evaluasi mendetil ya, kenapa masih bisa terjadi gitu ya. Termasuk kenapa ada 9 orang warga sipil yang juga ikut jadi korban di situ gitu ya. Nah ini kan
yang perlu pendalaman lebih detail ke depan. Kalau memang seperti gambar nih ada ledakan yang besar, nama juga pemusnahan munisi. Munisi kan ada macam-macam, ada yang munisi kaliber kecil, ada munisi kaliber besar. Munisi kaliber kecil itu apa aja sih? Oh, misalnya munisi pistol 9 mm, kemudian munisi SS1 misalnya 5,56 mm, munisi 7,62 mm. Nah, yang besar kayak apa? Misalnya mortir kan itu ya, yang punya daya ledak yang cukup besar dan luas. Nah, tentunya hal itu sudah menjadi pertimbangan dari tim Puspat. Oh, tempat ledakannya harus jauh dari masyarakat umum, karena kan harus ada jarak keamanan, nah gitu ya. Dengan jumlah munisi sekian banyak itu yang digabungkan untuk dimusnahkan kan pasti akan menemukan daya ledak yang cukup besar. Nah, tentunya itu yang nanti akan diselidiki secara teknis oleh tim investigasi tadi dalam rangka kita updating SOP-nya, protapnya, ya, apabila memang sudah dikerjakan, atau memang ada prosedur yang memang tidak dikerjakan sehingga terjadilah musibah ini. Nah, itu nanti akan didalami, Mas. Karena kalau kita lihat dari gambarnya nih Pak, memang SOP sepertinya memang berupaya maksimal dijalankan, akan tetapi kan lokasi sangat luas ya Pak ya. Dan sepertinya ketika lalu lalang petugas TNI yang akan menuju ke titik ledakan, dilihat warga dan rasa penasaran warga ini tinggi nih Pak Kristome. Nah, ini bagaimana antisipasinya Pak? Sehingga ya ada masyarakat sipil yang menjadi korban juga sampai saat ini Pak. Ya, tentunya nanti kita akan sosialisasikan juga dan himbauan kepada masyarakat apabila memang terjadi kegiatan-kegiatan tersebut yang terutama tidak hanya kegiatan latihan yang masyarakat memang ada di sekitar daerah latihan TNI yang menggunakan munisi tajam atau munisi dengan daya ledak yang besar, ya. Kemudian seperti tempat ini dalam rangka pemusnahan itu tadi kan belum tentu semuanya munisi yang ditembakkan atau bisa meledak. Nah, gitu ya. Terkadang masyarakat dengan keponya datang, mereka dari latihan, mencari-cari kelongsongnya, mencari-cari sisa munisinya, karena kan itu besi atau kuningan atau tembaga. Ada daya jualnya mungkin Pak ya? Ada daya jualnya gitu ya. Dan sekarang juga pernah kan ada suatu peristiwa ketemu granat atau ketemu mortir yang tidak meledak, karena tidak tahu diketok akhirnya meledak. Nah, justru itu. Apalagi ini munisi-munisi yang sudah kadaluarsa, sudah kadaluarsa ini bekerjanya sudah nggak normal gitu Mas. Jadi artinya munisi yang harusnya tahan di suhu sekian derajat, karena sudah nggak normal mungkin dia bisa meledak di suhu yang di bawah itu gitu. Atau misalnya munisi yang harus dengan kekuatan tertentu baru bisa meledak karena dia membentur itu baru bisa meledak. Tapi kalau sudah nggak normal dengan guncangan sedikit dia sudah meledak. Nah, ini kan hal teknis ya yang memang harus orang-orang yang tahu betul tentang munisi yang paham tentang teknis ini. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, pengerahan pasukan TNI di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri menuai polemik. Meski kedua pihak mengklaim pengamanan tersebut murni kerjasama kedua institusi, sejumlah pihak justru menilai adanya intervensi militer. Tentara Nasional Indonesia mengerahkan personil untuk memperkuat pengamanan di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Kebijakan ini tertuang dalam surat telegram tertanggal 6 Mei 2025. Berdasarkan isi surat telegram tersebut, TNI menugaskan satu satuan setingkat peleton terdiri atas 30 personil untuk mengamankan Kejati, serta satu regu atau 10 personil untuk Kejari. Penugasan ini berlaku sejak awal Mei 2025 dan berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan. TNI AD mengklaim tindakan tersebut merupakan bagian dari kerjasama rutin antara TNI dan Kejaksaan sebagai pengamanan antar institusi. Sementara, Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar pun menegaskan permintaan pengamanan TNI di seluruh Kejaksaan Agung Tinggi dan Kejaksaan Negeri murni didasari kerjasama dan bukan adanya tekanan dari pihak manapun. Harli juga mengatakan pengamanan tersebut merupakan dukungan dari TNI untuk Kejari dan Kejati. Meski pengamanan oleh aparat TNI di seluruh Kejati dan Kejari diklaim sebagai pengamanan memperkuat kerjasama kedua institusi, sejumlah pihak menilai pengerahan pasukan tersebut justru memperkuat adanya intervensi militer. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Wakil Gubernur Jakarta Maijen Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya tutup usia. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono dan Rano Karno datang untuk melayat serta sempat melakukan sholat jenazah. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono dan Rano menghadiri persemayaman Maijen Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya
di Padepokan Pencaksilat Taman Mini, Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, Pramono dan Rano juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum. Selain menghadiri persemayaman, keduanya juga ikut menyalati jenazah dan berada pada syaf atau barisan paling depan. Sebagai masyarakat Jakarta, kami sangat kehilangan. Bagi saya pribadi ini kehilangan yang luar biasa, karena tadi Pak Nur juga bilang 2 bulan yang lalu kami baru saja diterima di rumah beliau di Cakung. Ya itulah kita bicara. Itu aja. Diberitakan sebelumnya Edi Marzuki Nalapraya meninggal dunia pada Selasa pukul 9:50 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Edi meninggal pada usia 93 tahun. Edi menjabat sebagai Wakil Gubernur Jakarta periode 1984 sampai dengan 1987, mendampingi Gubernur Jakarta saat itu R. Suprapto. Edi juga pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia dan disebut sebagai Bapak Pencaksilat Dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melayat mantan Wakil Gubernur Jakarta yang juga Bapak Pencaksilat Dunia, Majen Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Presiden Prabowo melayat Bapak Pencaksilat Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jakarta periode 1984-1987, Majen TNI Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya di Padepokan Taman Mini Indonesia Indah. Edi wafat pada usia 93 tahun di Rumah Sakit Pondok Indah. Prabowo mengenang sosok Edi sebagai sosok pahlawan yang berjiwa patriot dan membesarkan pencaksilat sebagai salah satu warisan bangsa. Atas nama pribadi, kita pantas menghormati seorang pejuang, seorang pemimpin yang memberi contoh, selalu mengutamakan cinta tanah air sampai saya yakin nafas beliau terakhir. Saya kira beliau contoh seorang patriot sejati. Kita lepas beliau, sekali lagi kita kehilangan pejuang yang memberi contoh yang baik. Selamat jalan Pak Edi, menghadaplah kepada Panglima yang tertinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan, dan pada akhirnya kepadanya lah kita akan kembali. Tambah pendapatan negara, DPR usulkan kasino sebagai salah satu opsinya. Gak bahaya tak? Diskusinya pemirsa akan kami hadirkan. Usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama Sindo Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam upaya menggenjot penerimaan negara bukan pajak, pemerintah dan DPR terus memutar otak untuk mencari objek baru. Usulan pun terlontar, salah satunya dengan menjadikan kasino sebagai objek baru PNBP.
kalau itu nggak boleh turun. Hal ini dilontarkan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, saat rapat kerja dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan pada Kamis lalu. Galih menyebut pemerintah bisa mempertimbangkan untuk menjadikan kasino sebagai objek baru PNBP. Usulan dilontarkan Galih dengan berkaca pada Uni Emirat Arab yang membuka kasino sebagai sumber pendapatan baru negara agar selamanya tidak bergantung pada sumber daya alam saja. Mau apa-apa, tapi UAE kemarin udah mau jalanin kasino, Pak. Coba negara Arab menjalanin kasino itu kan maksudnya mereka out of the box banget. Gitu ininya apanya lembaga dan KL-nya lainnya kan out of the box. Nah kita juga pasti punya tuh out of the box pemikiran-pemikiran lainnya gitu. Ini di sini maksudnya mungkin bisa ditekankan gitu ke KL-KL lainnya. Nah tentunya ini juga kita semua sih Pak, kita juga akan membantu ke sana juga. Di tengah tantangan fiskal yang melanda, pemerintah pun mencari celah pendapatan baru bagi negara. DPR pun membuka wacana menjadikan kasino sebagai salah satu opsi menambah kas belanja. Namun di balik usulan yang terdengar menggoda ini, terselip resah dalam suara warga. Apakah benar kasino bisa menjadi jalan untuk sejahtera atau justru ini menjadi awal dari celaka? Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini ada Bung Ferdinand Hutain. Selamat malam. Dan juga ada Bung Lusius Karus. Selamat malam. Malam. Baik, saya ke Bung Ferdinand dulu. Bung Ferdinand, ini bagaimana nih Anda melihat usulan DPR yang ingin menjadikan kasino ini sebagai sumber pendapatan nih? Ya, saya melihat usulan ini sebetulnya usulan yang menarik untuk dipertimbangkan bahkan untuk ditindaklanjuti. Mengapa demikian? Karena selama ini ya negara kita memang selalu mengaku negara yang paling beragama, taat beragama dan menjadikan judi itu sesuatu yang haram. Tetapi di tempat lain penjualan alkohol juga haram menurut agama. Tetapi kita perjualbelikan bebas asal ada izinnya. Saya merujuk kepada hal itu saja satu itu. Nggak usah lagi masuk ke soal bisnis hiburan malam dan lain-lainnya. Tetapi yang mau saya tekankan di sini, negara kita ini kan memang lagi butuh uang yang banyak. Kita tahu programnya Pak Prabowo ini semua adalah program yang populis ya. Dalam kebijakannya pokoknya biar kesohor asal tekor, biar tekor asal kesohor. Beliau ini kan punya kebijakan yang sangat populis untuk rakyat semua atas nama rakyat. Banyak sekali programnya yang membutuhkan uang banyak. Sementara kita tak punya andalan kecuali sumber daya alam. Sumber daya alam kita pun sangat minim pemasukannya terhadap APBN. Bahkan cukai rokok mengalahkan sumber daya alam kita pemasukannya ke APBN. Yang kedua, negara kita butuh pembiayaan terhadap banyak hal. Ya, dari sumber-sumber yang ada, kita sudah tidak mampu bahkan untuk membayar utang jatuh tempo kita saat ini sudah kepusingan karena ditambah lagi program Pak Prabowo yang saya sampaikan tadi ya biar tekor asal kesohor sangat membutuhkan biaya yang sangat banyak. Maka saya pikir bahwa pergerakan judi di negara kita ini kan sekarang kalau kita tinjau dari pernyataan PPATK terkait judi online, satu tahun itu perputaran uang di antara 800 sampai 1.200 triliun. Ini angka yang sangat besar sekali dan uangnya mengalir ke luar negeri. Meskipun kemudian balik ke beberapa pengusaha mungkin di Indonesia yang menjadi pelaku di bisnis ini, tetapi kembalinya kan menjadi tidak halal, tetapi dengan cara-cara tertentu lah, ya itu mereka paling paham. Nah di sini yang saya perhatikan bahwa daripada uang yang ribuan triliun ini hilang tak berbekas di kita, kenapa kita tidak cari jalan untuk mendapatkan pendapatan dari sektor judi ini? Saya melihat bahwa ini sesuatu yang patut untuk dilakukan. Kalau contohnya dilakukan judi ini secara legal, tetapi yang penting adalah pengawasannya harus super ketat dan yang masuk ke sana harus diawasi betul-betul. Tidak boleh ada transaksi cash, harus semua by transfer dan semua harus punya NPWP. Maka pajak dari pendapatan dari judi ini saya pikir akan bisa menolong kita, misalnya membiayai program-program Pak Prabowo yang sangat ambisius dengan program-program kerakyatannya yang membutuhkan uang banyak. Jadi pendapat saya pribadi menyatakan saya bersetuju dan mendukung usulan dari teman-teman di DPR, khususnya dari Partai Golkar, Komisi 11 yang menyatakan yang lebih bagus
Dilegalkan saja judi. Toh kita pernah punya pengalaman di zaman Pak Ali Sadikin. Ternyata beliau mampu membangun Jakarta dengan pendapatan dari sumber judi sebagian ya, meskipun tidak semuanya. Tetapi patut dicontoh, apalagi referensinya di Arab saja, mereka sudah akan membuka tempat perjudian kasino yang super wah, super mega, dan tentu mereka akan mendapatkan banyak keuntungan dari situ. Ya itu menurut saya, makanya saya menyatakan secara pribadi mendukung usulan tersebut. Yang penting pengawasan tata caranya diatur sangat ketat supaya tidak menyasar masyarakat ekonomi di bawah. Baik, nah lalu bicara soal potensi nih Bang Ferdinand. Nah Anda menilainya, melihatnya potensi pemasukan negara untuk kasino ini emang seberapa besar sih gitu? Kalau dilakukan pajak yang cukup besar ya, berkisar antara 20-30%, saya pikir pemerintah bisa mendapat sekitar 300 triliun per tahun dari pajak judi ini. Kalau kita berkaca kepada judi online, uang perputaran di judi online yang jumlahnya hampir sekitar 800 sampai 1.200 triliun setahun. Jadi saya pikir kita bisa mendapatkan 200 sampai 300 triliun, dan itu sangat besar sekali, bisa membiayai banyak hal. Ya, jadi saya pikir memang usulan ini patut untuk dipertimbangkan dan patut untuk ditindaklanjuti. Ya, kalau 300 triliun saya kira IKN beres Pak ya, Bang ya. Baik. Baik, kita ke Bang Lusius. Baik, Bang Lusius, kita ke Bang Lusius dulu nih. Baik, nah apa kekhawatiran utama nih terkait usulan legalisasi kasino dari sudut pandang sosial dan moral? Ya, saya kira sih ya kekhawatirannya karena kasino itu adalah satu praktek perjudian gitu ya. Jadi mendengar kata perjudian saja kan kita udah ngeri-ngeri gitu ya. Saya pikir di situ soalnya gitu ya. Kenapa kemudian penting bagi DPR untuk memastikan usulan terkait dengan kasino ini itu harus disampaikan setelah ada kajian serius gitu ya. Saya kira tadi ada banyak hal positif yang disampaikan oleh Bung Ferdinand ya, bahwa selama ini kita tidak punya aturan yang jelas terkait dengan perjudian, tapi kita tahu betul praktek perjudian itu begitu marak ya. Jadi jangan-jangan karena kita nggak punya aturan yang jelas, lalu prakteknya itu menjadi semakin liar gitu di tengah masyarakat. Kenapa kemudian ide gitu ya membuka kasino ini penting untuk dipersiapkan dengan baik gitu ya. Tentu infrastruktur berupa aturannya itu yang harus dipikirkan oleh DPR gitu ya. Bahwa ada kebutuhan terkait dengan anggaran yang cukup besar dari pemerintahan sekarang, saya kira saya setuju, dan karena itu pemerintah perlu mencari sumber pendapatan gitu ya. Kasino sih walau secara moral atau etik mungkin agak bermasalah gitu ya, tapi saya kira kalau dengan aturan yang jelas, dengan studi yang serius gitu, DPR bisa menghadirkan atau meyakinkan publik gitu ya bahwa kasino ini penting untuk atau sebagai sumber pendapatan bangsa ini gitu ya. Gitu. Baik, nah Bang Lusius, apa dampaknya nih untuk warga nih kalau misalnya memang kasino ini dijadikan salah satu pendapatan negara gitu? Ya, saya kira untuk warga aja. Sekarang kita sudah ada di dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan terkait dengan judi online gitu ya. Dan bahkan bangsa ini nyaris tidak punya solusi yang lebih jitu lagi untuk kemudian memastikan jerat judi online ini bisa kemudian diatasi gitu ya. Jangan-jangan kita itu karena kita nggak berani bikin aturan yang tegas gitu ya. Kenapa kemudian judi online itu begitu marak? Jadi kalau kasino ini dipikirkan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pendapatan gitu ya, saya kira kita harus mulai dengan membicarakan bagaimana mengatur supaya kasino ini nanti tidak justru berefek gitu ya pada pencideraan masyarakat dari sisi etik gitu ya. Baik, nah kita ke Bang Ferdinand nih, Bang Ferdinand. Ya, Bang Ferdinand, apakah sudah ada studi mengenai soal studi internasional begitu ya, yang kasino ini dijadikan untuk menjadikan sumber pendapatan negara? Saya pikir hal ini tidak perlu studi-studian lagi ya, karena soal kasino ini kan bukan lagi barang baru di dunia. Kita itu sudah tahu, bahkan dari masyarakat. Kita ini jangan menjadi bangsa yang munafik. Saya tidak suka menjadi bangsa yang munafik. Coba kalau kita lihat, alat permainan judi itu dijual di masyarakat bawah seperti kartu remi, kartu domino. Itu dijual sampai di warung-warung di pedesaan. Untuk apa itu? Apakah itu dipakai hanya untuk main sulap? Kan tidak. Tetapi dipakai oleh masyarakat kita untuk bermain kartu, dan tentu itu main judi.
Jadi kita itu tidak perlu lagi studi-studian soal ini. Saya pikir kalau memang pemerintah serius dan DPR, tidak diurut aturannya bagaimana melegalkan ini menjadi sebuah diskresi yang tidak lagi dianggap kejahatan. Yang penting bahwa yang dilegalkan itu adalah kasino yang memang menghasilkan pendapatan bagi APBN kita, bukan jadi melegalkan judi di tengah masyarakat seperti main kartu. Nanti orang semua jadi penjudi di negara ini. Tetapi kasino ini harus mendapat diskresi khusus, perlakuan khusus dari aturan bahwa yang namanya kasino dia menjadi sumber pemasukan pendapatan APBN dinyatakan legal. Tentu harus diatur dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak boleh ada pemain yang datang ke sana itu membawa uang cash. Karena kita khawatir nanti ini dijadikan menjadi tempat cuci uang, money laundry para pejabat-pejabat kita yang korup. Ya, jadi tidak boleh ada yang bawa uang cash ke sana, tetapi semua harus bersumber dari uang yang memang berasal dari rekeningnya yang bisa terlacak secara digital. Kemudian yang datang ke sana itu harus punya NPWP. Sehingga ketika dia bermain di sana, di NPWP itu sudah langsung nanti ketika dia keluar, sudah akan terpotong berapa persen yang pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Apakah 20%, 30%, langsung otomatis terpotong dan baru ditransfer pendapatan dia dari judi tersebut. Kalau menang, kalau kalah ya atas, nggak tahu apa-apa. Jadi saya pikir kita fokus kepada bagaimana mencari sumber baru pendapatan negara kita dan tidak usah lagi memperdebatkan ini haram, ini tidak halal, ini atas segala macam. Soal etika itu mudah dilakukan. Ini hanya soal diskresi bahwa kasino ini adalah legal. Yang penting tempat perjudiannya juga harus diatur. Jangan juga dibuat di pasar. Tetapi harus ditempatkan di tempat-tempat misalnya hotel-hotel yang bintang 4 atau bintang 5. Jangan juga di bintang 1 ke bawah. Karena nanti sasarannya menjadi masyarakat yang tidak jelas. Dan pengusaha kasinonya bisa nakal. Ya, jadi buatlah di tempat-tempat yang memang mewah sehingga target dari kasino ini memang adalah kalangan mampu yang uangnya bisa bergunung-gunung di rekeningnya. Kira-kira begitu. Baik, berarti soal pengawasan dan di mana lokasinya nanti begitu ya. Dan sebelumnya nanti kita akan dengarkan dulu bagaimana komentar dari anggota Komisi 11 DPR RI, Galih Kartasasmita. Bukannya mau apa-apa, tapi UAE kemarin udah mau jalanin kasino, Pak. Coba negara Arab menjalanin kasino itu kan maksudnya mereka out of the box banget. Gitu ininya apanya lembaga dan KL-nya lainnya kan out of the box. Nah, kita juga pasti punya tuh out of the box pemikiran-pemikiran lainnya gitu. Ini di sini maksudnya mungkin bisa ditekankan gitu ke KL-KL lainnya. Nah, tentunya ini juga kita semua sih Pak, kita juga akan membantu ke sana juga. Ya, saya ke Bang Lusius. Tadi apa yang disampaikan oleh Bang Ferdinand kan menarik sekali itu kan ya, dibicarakan semuanya sepertinya mudah gitu. Nah, kalau dari tanggapan Bang Lusius bagaimana ucapan Galih Kartasasmita tadi? Ya, saya kira sih itu dalam rangka mencari sumber pendapatan dia sampaikan itu gitu ya. Dan kenapa kemudian kita tidak keluar dari pemikiran lama gitu ya terkait dengan kasino dan lain sebagainya gitu ya. Buat saya sih persoalan kita di Indonesia ini kepercayaan publik gitu ya kepada pemerintah dan DPR itu yang jadi soal gitu ya. Inisiatif-inisiatif baik yang dikemukakan oleh DPR menjadi sulit untuk diterima gitu ya ketika kita misalnya masih berhadapan dengan maraknya korupsi, kasus perjudian yang konon katanya untuk membiayai politik dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal terkait isu perjudian yang membuat publik masih belum bisa mempercayai begitu saja gitu ya niat dari pemerintah dan DPR. Dan di situ saya kira tantangan kita gitu ya ketika kemudian DPR menginginkan kasino sebagai salah satu sumber pendapatan kita gitu. Jadi bagaimana memastikan infrastruktur regulasi seperti yang dijelaskan oleh Bung Ferdinand tadi itu bisa betul-betul sejak awal memastikan bahwa kasino itu nanti uangnya itu atau keuntungannya itu betul-betul dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk kepentingan bangsa gitu ya. Kalau selama ini kan yang kita tahu perjudian yang ada di Indonesia itu gitu ya, itu semuanya dana gelap yang kemudian konon digunakan untuk kepentingan politik dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu yang membuat publik saya kira mendengar ide-ide terkait dengan kasino ini
diliputi oleh keraguan gitu ya untuk mendukung niat pemerintah mencari sumber pendapatan itu gitu. Apakah nanti betul-betul ini akan bermanfaat untuk kepentingan publik atau kepentingan bangsa, atau justru kasino ini akan jadi celah untuk memperkaya diri bagi kelompok-kelompok tertentu gitu. Saya kira persoalan ada di situ, ketidakpercayaan yang masih kuat pada publik pada inisiatif-inisiatif baru yang dikemukakan oleh DPR maupun pemerintah, gitu. Baik, terima kasih Bang Lusius, Bang Ferdinand, terima kasih atas waktu Anda. Perbincangan yang sangat menarik, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Selamat malam. Kementerian Keuangan akan melakukan sejumlah langkah untuk menutup lubang penerimaan negara bukan pajak usai dividen BUMN tak lagi masuk ke kas negara. Setidaknya ada 5 strategi utama untuk menambal hilangnya setoran dividen BUMN. Salah satunya menaikkan tarif royalti untuk sektor minerba dan PNBP produksi batu bara. Kementerian Keuangan akan melakukan sejumlah langkah untuk menutup lubang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Usai dividen BUMN tak lagi masuk ke kas negara, melainkan masuk ke Danantara. Menurut Wakil Menteri Keuangan yang juga pelaksana harian Direktur Jenderal Anggaran Suhasil Nazara, setidaknya ada 5 strategi utama untuk menambal hilangnya setoran dividen BUMN ke kas negara. Mulai dari mengembangkan sistem informasi mineral dan batu bara atau SIMBARA, menaikkan tarif royalti untuk sektor minerba dan PNBP produksi batu bara pada IUPK, optimalisasi penerimaan PNBP kementerian atau lembaga, optimalisasi PNBP barang milik negara atau BMN minerba, untuk komoditas bauksit di wilayah Kepulauan Riau, serta penegakan hukum di sektor lingkungan hidup. Suhasil berharap target PNBP tahun 2025 sebesar 513,6 triliun di 2025 bisa tercapai. Dan mudah diakses. Aset negara juga harusnya menjadi sumber PNBP dan kita melakukan restrukturisasi aset, inovasi pemanfaatan BUMN dan juga perbaikan pengelolaan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan negara bukan pajak dari kekayaan negara yang dipisahkan pada kuartal pertama tahun ini hanya mencapai 10,9 triliun rupiah. Angka tersebut turun 74,6% dibandingkan PNBP dari dividen BUMN periode yang sama tahun lalu sebesar 42,9 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara sampai dengan akhir kuartal 1 2025 sebesar 104,2 triliun atau setara 0,43% dari produk domestik bruto. Realisasi defisit APBN tersebut telah mencapai 16,2% dari target tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN kita Maret 2025 pada 30 April 2025 mengumumkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara per kuartal 1 2025. Sri Mulyani melaporkan sampai akhir Maret 2025 APBN mengalami defisit sebesar 104 triliun rupiah atau setara 0,43% dari produk domestik bruto. Sri Mulyani mengatakan defisit tersebut bukan hal yang menimbulkan kekhawatiran karena masih sesuai desain, di mana defisit 104,2 triliun rupiah tersebut setara 16,2% dari target tahun ini. Defisit akhir Maret 31 Maret adalah 104,2 triliun. Sekali lagi, saya ulang, APBN 2025 dirancang dengan defisit 616,2 triliun. Ini yang sudah disepakati dengan DPR dan menjadi undang-undang. Jadi defisit 104,2 triliun itu artinya 16,9% dari target defisit tahun ini. Seperti diketahui, defisit APBN tahun ini ditargetkan sebesar 616,2 triliun rupiah atau setara 2,53% terhadap PDB. Dari target tersebut, pemerintah menargetkan belanja negara sebesar 3.621,3 triliun rupiah dan pendapatan negara 3.005,1 triliun rupiah. Sehingga selisih kekurangan anggaran sebesar 616,3 triliun rupiah. Bank Dunia mencatat rasio penerimaan negara Indonesia terhadap PDB Indonesia sebagai yang terendah di antara negara-negara berkembang di Asia Tenggara.
Bank Dunia pun menyarankan pemerintah Indonesia memaksimalkan potensi penerimaan pajak agar mampu mencapai sejumlah target perekonomian. Bank Dunia menyebut rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia merupakan yang terendah di antara negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, Bank Dunia mencatat rasio penerimaan negara Indonesia sebesar 12,8% terhadap PDB sepanjang tahun 2024. Angka persentase tersebut lebih rendah dibandingkan Malaysia yang sebesar 16,8% hingga Timor Leste yang sebesar 40,8%. Dalam hal ini, Bank Dunia memperkirakan penerimaan pajak yang hilang mencapai 6,4% dari PDB. Dengan demikian, jika Indonesia tidak mengalami kehilangan potensi penerimaan pajak, maka rasio penerimaan negara terhadap PDB bisa mencapai 19,1%. Karena itu, Bank Dunia menyarankan agar pemerintah Indonesia memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Dengan demikian, ruang fiskal pemerintah semakin besar hingga mampu mendanai berbagai program untuk mencapai visi Indonesia Emas 2025. Pemirsa, penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI di Indonesia semakin marak. Masifnya penggunaan AI bisa mendatangkan peluang bagi sektor perpajakan. Masifnya pemakaian AI di Indonesia bisa mendatangkan peluang bagi sektor perpajakan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif IEF Research Institute Aryawan Rahmat. Maraknya pemanfaatan platform AI seperti ChatGPT hingga Copilot dalam berbagai lapisan masyarakat membuka potensi penerimaan pajak baru yang masih belum tergarap secara optimal. Dengan memanfaatkan platform AI, para kreator Indonesia kini mampu memproduksi konten secara mandiri dan memonetisasinya di platform seperti YouTube, TikTok, dan Spotify. Berdasarkan data SimilarWeb 2024, Indonesia termasuk dalam 5 besar negara pengguna ChatGPT terbanyak di dunia. Sementara itu, YouTube mencatat peningkatan sebesar 200% dalam unggahan video berbasis AI di Asia Tenggara sepanjang 2023. Menurut Aryawan, ada 2 sumber utama potensi pajak dari fenomena ini. Salah satunya adalah pajak pertambahan nilai atas layanan AI berbasis langganan melalui skema perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Namun tanpa sistem pelaporan dan pelacakan yang memadai, potensi penerimaan PPh ini bisa dengan mudah lolos dari pengawasan Fiskus. Aryawan menekankan pentingnya kehadiran negara dalam mengelola dan memaksimalkan potensi fiskal dari ekonomi AI. Hasil uji laboratorium menu makanan bergizi gratis yang menyebabkan 223 orang diduga keracunan di Bogor menunjukkan cemaran bakteri. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Sindo Prime. Terima kasih Anda masih bersama Sindo Prime. Pemirsa, hasil uji laboratorium menu makanan bergizi gratis yang menyebabkan 223 orang diduga keracunan di Bogor menunjukkan cemaran bakteri. Sementara belasan siswa yang diduga keracunan hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Pemerintah Kota Bogor membeberkan hasil uji laboratorium kesehatan daerah atas sampel menu makanan bergizi gratis yang diduga membuat ratusan siswa keracunan. Hasilnya, ditemukan bakteri jenis Salmonella dan E. coli dari telur ceplok berbumbu dan tumis tahu toge. Diduga kuat, 2 bakteri ini menjadi penyebab ratusan korban yang terdiri dari siswa dan guru di Bogor mengalami keracunan. Pemerintah Kota Bogor pun memperlakukan status kejadian luar biasa atau KLB di wilayah terdampak. Ya, kalau kami kan bukan dalam konteks subordinasi atau kelembagaan yang setara ya, dan oleh SPPG agar hal-hal seperti ini bisa kita cegah sebelumnya. Ya, misalnya apa ya tadi? Misalnya kita bikin program-program pengawasan bahan bakunya ya. Total 223 orang yang terdiri dari siswa dan guru mengalami keracunan usai menyantap menu MBG Selasa lalu. Mereka berasal dari sejumlah sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA di Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus keracunan makan bergizi gratis terjadi di sejumlah daerah dan berikut data keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah.
Pada bulan Januari 2025, keracunan terjadi di 2 daerah berbeda. Di Nunukan, Kalimantan Utara, 30 siswa SD dan SMA mengalami diare serta mual usai mengonsumsi ayam kecap yang menjadi menu MBG di sekolah. Sementara di Sukoharjo, Jawa Tengah, ada 40 siswa SD yang mengalami mual dan muntah setelah menyantap menu dengan ayam yang berbau tak segar. Di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, 29 siswa mengeluh mual, muntah dan pusing, serta sakit perut usai menyantap hidangan MBG. Di Pandeglang, Banten, 28 siswa SD juga mengalami gejala keracunan. Di Takalar, Sulawesi Selatan, 12 siswa di 3 sekolah dasar mengalami mual, muntah dan pusing usai menyantap menu MBG. Kasus paling banyak terjadi pada bulan April. 60 siswa SD di Batang, Jawa Tengah alami mual dan sakit perut. Kasus paling banyak terjadi di Jawa Barat, 165 siswa SMP dan SMA alami gejala keracunan. Di Bombana, Sulawesi Tenggara, 60 siswa alami gejala keracunan usai mencium bau tak sedap dari paket MBG. 342 siswa SMP di Kota Bandung keracunan setelah mengonsumsi paket MBG. Di Tasikmalaya, 400 siswa TK, SD hingga SMP alami gejala keracunan. Di bulan Mei, 121 siswa PAUD dan SMA di Kabupaten Pendukal Aba, Plematang Ilir, Sumatera Selatan keracunan. Hasil penyelidikan sementara penyebabnya adalah makanan dimasak lebih awal. Dan terbaru, 210 siswa TK hingga SMA di Bogor alami gejala keracunan, puluhan diantaranya dirawat di rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana akan mengevaluasi pelaksanaan makan bergizi gratis secara menyeluruh. Pihaknya akan melakukan pelatihan rutin dan penyegaran terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dan terakhir, dari kejadian di Cianjur, kemudian di Bandung, di Tasikmalaya, dan Bogor. Ini adalah SPPG yang sudah mulai beroperasi dari Januari. Kan awalnya kami berpikir yang barulah yang akan seperti ini karena kurangnya pengalaman. Tapi dari kejadian ini justru yang sudah lama. Nah, oleh sebab itu kami melihat bahwa setelah 3 bulan kami harus melakukan penyegaran ulang kepada para penjamah makanan. Jadi kami akan melakukan pelatihan rutin terkait dengan peningkatan kualitas makanan, pemilihan bahan baku dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu langkah-langkah yang kami akan lakukan dan kami sudah minta kepada SPPG sekarang sudah mulai meningkatkan lagi kewaspadaan, peningkatan fasilitas dan juga kita lakukan. Pemirsa, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Mukhlis Hanafi mengimbau kepada jamaah yang tiba di Mekah namun belum menerima kopernya agar tidak khawatir. Sementara itu, jamaah yang belum menerima kartu nusuk juga tidak perlu khawatir karena pemerintah Indonesia sudah memiliki komitmen syarikah untuk mendampingi jamaah yang belum menerima kartu nusuk. Diharapkan jamaah haji tidak perlu khawatir untuk mengurus dan mencari koper yang tidak bersamaan saat tiba di hotel, saat tiba di kota Mekah dari kota Madinah ataupun sebaliknya. PPIH Arab Saudi menjamin koper jamaah akan sampai di hotel sesuai tempat dan lokasi yang ditentukan. Jamaah diharapkan tetap tenang dan fokus saat ibadah di Tanah Suci. Kita sudah menetapkan ya petugas-petugas yang bertanggung jawab terhadap koper jamaah, ya. Dan itu soal waktu saja. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama itu akan diantar ke hotelnya, ke jamaahnya, ya. Mobilitas jamaah haji didukung oleh armada bernama Bus Sholawat. Kendaraan gratis yang beroperasi 24 jam ini siap mengantar dan menjemput jamaah calon haji Indonesia untuk menunaikan sholat 5 waktu. Bus Sholawat merupakan layanan transportasi yang telah disediakan syarikah penyedia layanan jemaah haji. Kursi bus berkapasitas 45 hingga 50 kursi. Fasilitas Bus Sholawat hanya dimiliki oleh jemaah haji Indonesia yang sudah berjalan sejak tahun 2008.
Moda transportasi City Bus yang mayoritas berwarna kuning ini juga digunakan untuk mobilitas jemaah haji di Masyair. Saat jemaah melaksanakan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jadi per 400 sampai 450 jamaah kita siapkan bis satu unit. Itu kita anggap nanti memadai yang akan memberikan pelayanan jamaah dari pemondokan atau dari hotel ini ke Masjidil Haram 24 jam, termasuk dari sisi pelayanannya juga sama. 24 jam nanti ada petugas baik di halte maupun di terminal yang akan melayani jamaah kita menunaikan ibadah sholat 5 waktunya. Sementara itu, bus yang diperuntukkan bagi jemaah lansia dan disabilitas hanya berkapasitas terbatas karena di bagian tengah bus hanya berisi 4 kursi khusus. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi sudah membagi pelayanan bus salawat ini ke dalam 3 halte, di mana ada 27 rute untuk 4 wilayah. Dan pemirsa, usai sudah Sindo Prime hari ini. Dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Saya Rizky Hasan. Terima kasih dan sampai jumpa.